Pak Sarino sudah dikasihnya dengan Pak Sarino, siapa lagi satu lagi? Pak Agus ya. Nah, saya barangkali habis terakhir sampai dengan UAS ya. Jadi saya memberikan ini catchment area dan run off. Ini outline-nya rainfall, catchment area, hidrograf, dan perhitungan run off, metode rasional dan SCS ya. Nah, kita mulai dari siklus hidrologi ya. Jadi barangkali sudah dikasihkan dari hidrologi itu siklusnya sudah awal-awal sudah dikasihkan bagaimana proses hidrologi terjadi. Hujan itu gimana ya, hydrological cycle itu kan proses daur hidrologi ya. Siklus hidrologi terjadinya hujan itu dari laut, penguapan kena matahari, penguapan maka terjadilah awan, perbedaan antara tekanan daratan dan lautan maka terjadilah perpindahan tekanan ya. Nah, jadilah ini karena penguapan tadi karena panas uap jadi awan, berembus awan jadilah hujan turunnya. Nah, hujan turun itu namanya presipitasi itu nama istilah hidrologinya itu precipitation ya, hujan ya. Nah, dari hujan ini ada yang jatuh ke darat, ada yang jatuh ke daun ya, ada yang ke sungai, ada yang kembali ke laut lagi atau ke danau ya. Nah, air ini ada yang masuk ke dalam tanah infiltrasi ya, ada yang run off, surface run off ya. Kalau tentunya dari tinggi ke bawah, ujung-ujungnya ada ke sungai, ujung lagi ke sungai muara kembali lagi ke laut, dari laut kembali lagi seperti asal lagi ya. Nah, seperti sekarang ini ya ada hujan ya. Nah, tentunya kalian sudah dapat belajar itu cara apa alat-alat yang untuk mengukur curah hujan, hujan ringan, hujan sedang, dan berat ya, sampai ke hujan salju ya. Nah, jadi itu ceritanya sejarah daripada siklus hidrologi. Nah, kemudian ada terjadi evaporasi, intersepsi, infiltrasi ya. Jadinya gimana di dalam bumi ini ada yang seepage, ada ground water flow ya. Nah, itu kamu istilah-istilah ini harus kamu tahu karena dari sekian ini ada sudah berapa orang yang masuk ini. Ada 28. Ini kan kelas A kelas B ya. Jadi kelas A kelas B ini barangkali lebih dari 30 barangkali ya. Apa sedikit ini? Lebih, Pak. Lebih ya. Mana yang lainnya? Tahu kan ada kuliah kita. Nah, itu sekedar lagi. Jadi kalau ada run off, nah seperti itu sudah kita run off itu. Ya, seperti gambar yang hidrologi tadi, air sungai ya, channel flow-nya dari run off yang mengalir di permukaan tanah dan aliran air tanah groundwater yang menjadi dasar dari aliran dasar ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengalir di atas permukaan, ada yang mengalir di bawah permukaan yang dari infiltrasi tadi ya, maka dijumlahkan itu menjadi nanti ujung-ujung kembali ke sungai itu ya. Nah, dari sungai ini maka kita sering hitung itu debit sungai. Nah, debit sungai itu dihitung dari situ, debit run off dan plus debit base flow-nya. Jadi kalau misalnya ada sungai, tampungan sungai itu kita ngitung debitnya. Nah, di samping debit nanti kita harus ngitung penampang sungainya berapa, kecepatan berapa ya. Nah, kecepatan itu ada yang minimum, ada yang normal, ada yang maksimum. Nah, kebetulan ini saya stop dulu ini ya. Stop share-nya. Nah, kebetulan saya semester ini sekarang ini kebetulan ada pekerjaan namanya kegiatan kajian hidrologi dan hidrometri jalan dan jembatan penghubung tambang 2 dan tambang 3 PT Semen Batu Raja.
Sekarang lagi jalan. Sudah survei lapangannya tinggal nunggu curah hujannya aja. Yang ketiga ya, uji di lapangan ya. Nah, ini kebetulan sekali kegiatan hidrologi. Kebetulan saya ngajar hidrologi sekarang. Bagaimana buat laporannya, bagaimana uangnya. Nah, jadi mereka sudah dikontrakkan dengan PT Semen Batu Raja. Anak-anak sudah di lapangan semua. Nah, contoh ini ya. Nah, ini bisa kamu lihat ini. Pekerjaannya tuh nggak jauh-jauh dari yang kuliah kita yang ada di kuliah di teknik sipil. Survei pengukuran kalian sudah dapat kan? Sudah dapat belum? Halo? Mana Rizal? Sudah, Pak. Sudah. Sudah lulus belum? Sudah, Pak. Apa nilainya? B. B, Pak. Oke. Nah, ini contohnya. GIS sudah dapat juga kan? GIS belum, Pak. Masa belum? Yang Wayo sudah dapat? Yang Pak Dinar? Halo, Fitria tadi? Oh ya, Pak, sudah sama survei kemarin berarti. Iyalah, masa beda yang Layu dengan Bukit beda. Nah, tentunya nanti saya waktu kuliah kedua nanti saya kasihkan ya tugas untuk itu JS-nya. Ini lihatlah yang pekerjaannya pengukuran. Saya gunakan alat teodolit TS ya. Ada yang skalanya, skillnya ya. Nah ini lihatlah potong mereka kerja. Ini lagi sekarang ini sudah kebetulan sedikit lagi ya data curah hujannya yang lagi. Curah hujannya pun diukur, ditaruh di sana. Bagaimana mengukur hujan dengan kejadian. Ditunggu 24 jam. Nanti kita hidrologi kali ini saya kasihkan juga nanti. Contoh laporannya nanti saya kasihkan semua. Supaya kalian bisa kerja setelah tamat kuliah ini. Ya. Baik yang laki maupun perempuan. Nanti kalian kalau yang mau terjun ke pekerja proyek ya. Apa khususnya di air. Termasuk ngitung data curah hujan. Sampai ke apa itu kan kita ada tugasnya kan. Nah, tugas itu kan kamu harus tulis tangan mestinya ya. Nah, kalau proyek nggak bisa lagi. Kalau sekarang karena tugas sekolah, kuliah, harus tahu dulu dasarnya. Nanti saya kasihkan semua nanti. Kalau yang kepengen tahu nanti saya kasih bawa flash disk ke rumah saya. Saya kopikan cara mana ngitung curah hujannya, pakai mononop, segala macam, Larsen ya. Ya, tabel-tabelnya sudah saya kasihkan semua nanti. Kamu copy supaya bisa sampai terkeluarlah debit andalan ya. Nanti hitung-hitungan Excelnya ada semua situ. Nah inilah kalau kita di lapangannya. Sudah ya, ini ngukur baltimetri sungainya. Ini yang kecil ya, ada yang sungai besar pakai ekosonder ya. Nah, kamu kan sudah praktek sekarang kan, ekosonder, current meter diukur kecepatannya juga ya. Ini pengukuran topografinya. Nah, lihat ini jalannya. Keliling ini. Di Batu Raja itu bukan Batu Rajanya itu. Kalau kalian tahu itu arahnya antara ke arah Moraduo, tapi dari mulai Batu Raja itu ke arah yang arah Moraduo, siapa orang sana asli ya. Nah, arah Moraduo tapi belum sampai sebelah kanan untuk pabrik PT Semen ya. Nah, di bawah ini banyak batu karang muda ya. Nanti jadi areal pabrik PT Semen bahan mentah semen ya. Itulah produk PT Semen Batu Raja itu. Kalau saya karena kebetulan saya di Batu Raja tinggal orang tua dulu jadi tahu lokasi ini. Dan mulai dari Ndikat, Lubuk Baru sampai ke Moroduo sana. Kalau kita gali lokasi ini 4-5 meter di bawahnya itu batu karang semua. Batu karang muda ya. Bahan mentah daripada semen. Nah, udah ini ya, saya stop ini ya. Saya share lagi ini supaya kalian agak semangatnya ya.
Nah, sudah kelihatan gambarnya ya? Halo, si ini siapa? Mana Putri ini? Nah, ini salah satu waduk ya. Waduk ini waktu 2004 saya merencanakan tanggulnya. Jadi bendungan ini. Bendungan ini sekitar ini kepalanya ya. Nah, ini bendungannya, ini yang di bawahnya bagian hilir, ini bagian hulunya. Sekitar 10.000 hektar ini ya. Kedalaman rata-rata 3 sampai 6 meter. Nah, kalau misalnya ini mau saya buat teliti karena dulu sudah ada 15 orang waktu tahun 2004-2005 itu. Nah, tentunya dari 2005 sudah berapa tahun ya? Sudah 2005, 2004, nah, sudah 17 tahun ya. Nah, ini kebetulan saya ini punyanya PT Sebal ya, Surya Bumi Argo Langgeng Group ya, di daerah Pendopo. Di Tais, kira-kira dari Simpang Blimbing itu 17 kilo lagi masuk dalam arah Pendopo. Masuk dalam belok kiri, perkebunan sawit. Nah, waduk ini saya kebetulan perencanaannya dulu. Ya, saya setahun di sana. Ini adalah catchment areanya. Nah, ini kan sungai. Tentunya catchment areanya itu kan batas-batas punggung kan di sini selebihnya. Ya, ini kan dalam keadaan sungainya. Waduknya sudah dibendung. Tadinya kecil sungai ini. Sekarang sudah karena sudah terisi, sudah dibendung, maka terjadilah waduk ini ya. Nah, kapasitasnya. Makanya saya ini untuk penelitian ini saya libatkan untuk ke depan ini beberapa mungkin semester ini untuk jadi penelitian. Kalau ada anak-anak yang tugas akhir, kalian kan semester berapa sekarang? Semester 4 ya. Nah, kalau untuk depan ini kalau semester 4 ini saya gantikan untuk yang semester 6 ke 7 sekarang ya. Saya lagi cari anak ini sekitar 4 orang. 4 sampai 5 orang untuk tugas akhir ini banyak. Saya potongan ini lengkap semua. Potongan untuk dam ini sudah ada, di luar sana ini saya banyak foto-fotonya. Nah, tugas kita di hidrologi ini merupakan waduknya. Kemudian kiri kanan adalah punggung-punggungnya. Itu merupakan catchment area daripada anak sungai ini. Anak sungai ini. Sungai besarnya itu Lematang ya di sebelah. Ini kalau ini kita bagian sungainya, ini di hulunya ini Sungai Lematang sini. Jadi kira-kira kalau ini letaknya ini sekitar 18 kilo dari Simpang Blimbing. Sebelum Simpang Blimbing itu ada kira-kira 4 kilo. Jadi kira-kira 10 kilo lah ya. Nah, di sebelah sebelum 10 kilo itu Sungai Lematang. Nah, ini masuk anaknya. Cobalah pikirlah ya, nanti kalau ini sudah kalau kita kumpulkan air ini, jadilah waduk. Kalian bisa lihat sananya, nanti saya kasihkan foto-fotonya. Nah, ini salah satu bagaimana kita menghitung topografi, seperti gambar tadi. Kalau ini misalnya 6 meter lah ke dalamnya, maka kita ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter ya. Kalau di sini dalam, di sini di waduknya ya. Kalau yang di hulunya agak kurang dangkal. Kalau di sini sudah kira-kira ya 10 meteran lah ini yang di waduk ini nih, yang di dekat sini. Nah, ini salah satunya pekerjaan saya dulu ya. Sekarang ini baru saya minta lagi ini untuk penelitiannya lagi lanjutan. Nah, saya kirim lagi ini cara satunya. Nah, inilah kalau kita lihat dari samping ya. Yang putih inilah bendungannya. Ini tanggul-tanggulnya kiri kanan tadi. Jadi Sungai Kalu ini lebih berarti melintas ya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu bagian hilir downstreamnya, yang sebelah kanan ini bagian hulunya ke arah tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, kalau saya toleh ke kanan dari tempat saya ambil foto, maka yang sebelah kanan itu bagian hulunya. Terus sampai ke jauh belakangnya. Sampai nembus lah kira-kira ini kan anak sungai daripada itu.
jaringan sungai Lematang ya. Nah, kira-kira 10.000 hektar lah ya luasan daripada catchment area ini. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, jadi dalam sungai ini kira-kira ada yang 6 meter, ada yang 5 meter. Kalau bagian yang dekat tadi ada sekitar 9 sampai 10 meter ya dalam dia. Karena sudah bagian bendungan ya. Nah, ini contoh. Nah, yang panggung-panggung inilah yang harus kita hitung. Lah, dari katalah hujan datang, misalnya kita hujan itu, ini ada pohon-pohon ditampung, hujan tadi ditampung. Yang mengalir sini namanya surface runoff, yang mengalir dari bawah tanah yang infiltrasi tadi dan base flow-nya masuklah ke sungai ini. Ya. Nah, ngitung sungai ini ada kita ngitung debit. Ngitung debit ini, debit andalan. Mulai kita ada curah hujan tadi sudah dapat semua ya. Penampangnya berapa? Kalau di lahan kita ngitung apa? Ada yang ingat rumusnya apa? Debitnya. Kalau di sini kan Q sama dengan PA. Kalau yang di sini ada yang ingat? Nah, mana ini? Halo? Halo, masih kedengaran suara saya? Siapa Pak. itu? Ya, kita nih kalau kuliah jarak jauh ini inilah kelemahannya ya. Jarak lama, nah yang namanya Zoom meeting ini kadang-kadang nama saja kelihatan nggak foto diambilkan foto yang lucu-lucu barangkali kan, sementara yang lain main game misalnya kan. Nah, itu yang kelemahannya ya. Itu banyak. Kemudian penyampaian tidak terlalu maksimal ya. Saya mengasihkan contoh yang mana real kan, kalau melihat ini kan banyak makan waktu kita. Memang simpelnya ada, gampangnya bisa di mana tempatnya saja. Kekurangannya lagi kalau wifi-nya mati lampu, macet kayak kemarin nggak bisa kita lama sampai seharian. Itu pula yang jadi kelemahannya. Nah, jadi ini kalau di sini di aliran atau di channel Q sama dengan P kali A ya. Q itu P-nya kecepatan diukur pakai pelampung atau pakai current meter portable atau pakai current meter yang pakai baling-baling. Di lokasi mana kita bisa aliran permukaan 20% dari permukaan, 20% dari dasar sungai. P1, P2 dibagi 2, itulah P rata-ratanya. Itu kecepatannya. Kemudian untuk luas penampang, kalau bentuknya segi 4 gampang ya dah. Lebar bawah, lebar atas bisa ketahuan. Berapa dalamnya 6 meter. Jadi kalau lebarnya 100 meter, dalamnya 6 meter, 600 meter bius sangkar penampangnya ya. Maka kaki debitnya sama dengan Q kali P. Q sama dengan P kali A. Dapatlah meter kubik per detik ya. Nah, kalau di lahan ini ngitungnya lain. Jadi Q-nya sama dengan 0,278 dikalikan CIA. C itu koefisien limpasan, itu kemiringan, ya. Itu luas daripada punggung ini ya. Jadi ingat itu rumusnya sedikit. Tapi kalau sudah nanti mulai kita tentunya dapatnya kan sebelumnya kan banyak itu. Nah, ngitung mononobenya dari mulai data curah hujan aja enggak bisa yang cuma setahun. Setahun misalnya setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu ada 365 hari. Nah, dalam 365 itu kalau misalnya ada hujan maksimum dalam 1 bulan, 12 bulan kata kita. Nah, kita harus ngitung maksimum, minimum, dan normalnya. Nah, kalau kita ngitung pakai kalkulator nggak sudah-sudah, maka kita buatkan rumus dalam bentuk Excel ya. Nah, nanti saya kasihkan nanti waktu bagian kedua. Oke, saya stop dulu ini, ganti dengan
Nah, tadi sudah ya run-off, siklus hidrologi. Jadi sudah ini jadi debit tadi. Sudah tahu ya debitnya bagaimana ngitungnya kalau di aliran sama dengan itu ya. Nah, jadi koefisien tadi ada C. Jadi kalau rumusnya kalau di pada punggung-punggung itu untuk run-off ini tadi kita ngitung kalau Q itu sama dengan 0,27278 CIA, C itu koefisien aliran ya. Nah, koefisien aliran ini ada tabelnya ya. Tabelnya itu ada, sudah ada tabelnya di buku hidrologi. Jadi kalau C itu tergantung daripada jenis tanahnya, jenis penutup lahannya, kemiringan, luas das, dan besarnya hujan. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang menentukan C-nya tadi. Ya. Nah, C itu misalnya kalau penutup lahannya rumput atau sudah dicor beton, beda ya. Nah, itu jenis tanah. Kemudian jenis tanahnya itu lempung atau liat atau gambut ya. Halo? Masih kedengaran ya? Masih, Pak. Nanti kalau enggak ini nanti langsung kita perpanjang aja nanti langsung ya. Nah, jadi ciri khas C itu ada angkanya koefisien. Tadi kalau kita langsung menerapkan contoh nanti ada contoh soal ya misalnya. Ada di hitungan nanti ya. Nah, hitungan. Nah, kita lanjut dulu. Jadi run-off itu jenis tanah yang porus. Porus itu yang mudah meresap ya. Nah, kalau yang mudah meresap itu otomatis cepat ngalirnya ke run-off-nya sedikit ya. Nah, jadi yang jatuh dalam yang jatuh masuk ke infiltrasi dan mengalir ke air permukaan itu perbandingannya disebut dengan C ya. Jadi berapa angkanya itu? Nah, tentunya sudah mengalami suatu penelitian. Kalau misalnya tanah liat sekian nolnya 0, berapa ya. Nah, itu sudah ada tabelnya. Nah, tinggal itu kan koefisien ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya terjadinya hujan itu jatuh ke bumi, ada yang meresap, ada yang base flow, ada yang run off. Nah, jadi ada hubungannya. Jadi kalau rainfall itu rain gignya berapa, run off itu jadi rasional mustad dengan ada rumusnya. Nah, jadilah ada stream flow-nya ya, itu urut-urutannya. Nah, makanya untuk dalam hal ini kita untuk ngitung itu harus tahu. Nah, tentunya kalau kita ngitung, nah jadi catchment area. Jadi catchment area itu bisa dilihat. Contoh, ini. Jadi kalau catchment area tadi kan sudah saya kasihkan gambar tadi. Kalau gambar tadi kan anak sungai. Anak sungai kalau kita ada kebetulan ada waduknya, maka catchment area itu misalnya bentuknya tidak beraturan, katakanlah kita bentuk daun seperti ini. Kali ini bagian hilirnya, ini bagian bendung tadi ya. Nah, maka yang di belakang-belakang ini adalah bagian hulunya. Ya. Nah, masuklah ke sini. Jadi kalau hulu itu kan upstream, yang di sudut ini jadi downstreamnya ya. Jadi semua air tentunya yang bagian sini yang paling rendah dibandingkan yang lain ya. Ngalir sini semua. Nah, itulah namanya catchment area. Catchment area ini kita dapat dari mana Pak? Kalau kita belum tahu, maka kita ukur. Tapi kalau awal-awal kita harus ngambil dari data citra satelit ya. Nanti kamu kan GIS sudah dapat ya. Nah, nanti saya kasih tugaskan itu. Nah, kemudian kalau tadi satu jenisnya catchment area. Bagaimana kalau banyak sungainya? Ini katakanlah yang panah ini kita di Palembang ini, Muara Sungsang katakanlah. Yang sungai besar ini Sungai Musi. Nah, tentunya Sungai Musi itu kalau sampai ke Ulu Musi itu di daerah Linggau sana ya. Maka ada anak sungainya. Anak sungai itu Sungai Banyuasin, Sungai Lematang, atau yang paling ujung Sungai Komering, ya, Sungai Ogan. Nah, batas-batas kalau misalnya Sungai Ogan Sungai Ogan itu ada anaknya lagi.
sungai Lengkayap, ya, sungai-sungai yang lainnya. Maka terjadi seperti ini. Jadi kalau kita bahas yang agak tebal ini namanya keseimbangan air yang satu sungai ini, yang muaranya A, kemudian yang besar lagi itu timbul jadi B titaknya ini, dan keseluruhannya itu jadi lari dari C di sini, ya. Nah, jadi kan banyak. Jadi keseimbangan air itu yang kita buat seperti ini batang-batang. Itu secara kasar, ya. Nah, untuk secara halus, yang untuk detail, maka kita ukur semua. Dari mulai tentunya kita pakai data GIS dari citra program GIS kelihatan punggung-punggungnya itu di mana, ya. Nah, contoh sekarang ini, ya. Jadi kalau ini kita titik potong melintangnya dari titik AB di sini, ini maka kelihatan titik potongnya. Jadi kalau yang A dan B, A itu yang punggung kiri, yang B punggung sebelah kanan. Seperti foto yang saya kasihkan awal tadi. Yang foto yang saya lihat ke kiri, kanan, ya. Maka inilah waduk. Waduknya atau sungainya ini, ya. Nah, dibatasi mengalir sini. Nah, catchment areanya itu tadi mulai dari potong sini, dari punggung ke punggung. Nah, ini bisa kita lihat dari citra satelitnya dengan program GIS, ya. Contohnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau untuk data yang lebihannya, maka terdapatlah topografinya. Lihat di topografinya. Oh, seperti ini misalnya. Nah, topografi itu kalau kita lihat, ambil sampel dari panjang sungai misalnya berapa, panjang waduk berapa, lebar awal berapa, lebar tengahnya berapa, lebar hulunya berapa, maka dapatlah topografinya tadi, ketinggiannya itu berapa, ya. Jadi titik melintang, potongan melintang. Kemudian satu lagi, kalau kita teruskan, nah ini contohnya, ya. Ini contoh daerah luar lah ini, Amerika lah kalau lihat ini. Jadi kalau yang warnanya biru-biru itu agak ketinggi sedikit, itu menunjukkan bahwa tinggi-tinggi lokasinya, ya. Kegunaan lahannya ini. Jadi kegunaan lahannya, ini lahan hutan sekunder, ini tanaman biasa, ya, itu untuk penggunaan lahannya. Dipakai apa? Untuk pabrik. Nah, ini kalau kita lihat lagi, inilah data ketinggiannya, ya, konturnya. Jadi kalau yang tadi yang seperti yang agak gelap ini yang daerah airnya rendah, yang ke kuning ini mungkin tinggi-tinggi, yang sebelah sini lagi mungkin rendah lagi, ya, ini punggungnya. Inilah batas catchment areanya tadi. Ya, kelihatan dari sini. Nah, ini pakai program GIS. Kalau kita lihatkan lagi, ini catchment area yang misalnya Sungai Sekanak misalnya. Sungai Sekanak itu kan kecil itu. Mulanya Sungai Sekanak itu keluarnya dari misalnya Bengkang itu. Merupakan Sungai Sekanak itu kan anaknya Sungai Musi, ya. Katakan anak sungai. Sekarang sudah bagus itu, ya. Nah, maka catchment areanya itu kan masuk-masuk penduduk, ya. Nah, kemungkinan rata-ratanya rendah dan sudah ada flat, datar. Nah, bisa kelihatan dengan data, kali yang hijau itu air segala macam terendamnya bisa kelihatan, ya. Ya. Nah, itu sungai. Sekitarnya. Maka dari sini, dari ini sungai Musinya, ini sungainya, ini anak-anaknya, maka kelihatanlah hidrograf satuannya. Nah, jadi hidrograf satuan itu bisa dilihat kalau presipasinya hubungan antara, bisa kelihatan fix flow-nya itu aliran puncaknya, ya. Nah, dari base flow tadi kan kelihatan debitnya, ya. Nah, discharge itu debit, ya. Jadi bisa dihitung. Tadi kan sudah hitung, ya. Time yang berapa. Nah, tugas kita, jadi kalau kita mau lihatnya yang bagus itu waktunya pendek tapi tidak apa-apa tinggi, ya. Nah, jangan kalau misalnya debitnya fixnya sedikit tapi waktunya jauh. Nah, itu bahaya banjir, ya. Jadi kita lihatkan adanya. Jadi gimana Pak kalau tinggi? Nah, makanya diatasi kalau tinggi itu dibuatkan waduk-waduk buatan, kolam-kolam retensi, ya, supaya penampungannya seperti kalau di Sungai Bendung itu ada di pakai pompanisasi, memang ujungnya mahal, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi KP tadi debit puncak, TP itu waktu puncaknya. Jadi tadi sudah kita carikan dari hidrograf satuan bisa dilihat, gitu, ya. Nah, sampai di sini ada yang tanya dulu.
Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Nah, jadi salah satu ini. Ini di chatting ini sudah saya baca nih banyak yang permisi Pak untuk apa ke toilet ya. Nah, ada dua nih. Ini satu namanya ya kalau memang tidak tanda kebelet silakan ya. Jadi salah satu contoh kalau saya kasihkan, saya pernah karena sudah sering baca ya. Kalau kamu ingin menuntut ilmu itu tuntutlah sampai ibaratnya itu sampai ke negeri Cina katanya. Artinya itu apa? Ada semacam ya dari agama lah ya. Kitab kuning. Tidak akan tercapai suatu ilmu kalian kalau kamu tidak mempunyai sifat, adanya 6 sifat. Ya. Nah, salah satunya punya otak yang waras. Tentunya kalian sudah sampai sekarang ini waras semua.